Pandeglang loh gitu. Masih Pandeglang gitu Bu ya. Di ujung saat itu, desa paling ujung. Yang kalau kita nyebrang itu udah Australia. Ya, nah saat itu mungkin saya sangat tersentuh dengan kondisi ya Allah, ternyata banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan. Ya, baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan. Dan saya saat itu juga memang di desa itu, selain saya jadi bidan desa, saya juga kemudian aktif juga misalnya di PKK-nya, dengan masyarakat, muslimbang tingkat desa, kita hadir di majelis-majelis, pengajian gitu, seperti itu. Tumbuhlah, sebenarnya tumbuh, ingin memperjuangkan gimana sebenarnya, dan suatu saat masyarakat tempat saya tugas itu bisa maju. Ya. Kemudian karena suatu hal, karena saya menikah, kemudian saya pindah ke desa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa kabar semuanya sahabat Damar Banten dimanapun berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita nanti akan bincang santai, ngobrol santai. Lagi-lagi kita dengan tema Suara Perempuan Banten, Damar Banten TV. Kita hari ini akan banyak ngobrol nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa, yang hari ini alhamdulillah bisa hadir, bisa menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya di Damar Banten. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Nurul Wasiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ibu? Kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesehatan. Luar biasa barokah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat. Insya Allah. Sehat selalu. Semoga sehat selalu Bu ya. Amin. Tetap bahagia. Banyak aktivitas, harus sehat. Iya. Kesibukan saat ini gimana Bu? Lagi sangat sibuk kah atau apa yang sedang dijalani Ibu? Saat ini ya alhamdulillah. Memang ya selain juga kita agenda kantor ya, agenda kantor kan ada rapat-rapat, mulainya bahwa PPAS, mulainya pembahasan pengajuan anggaran oleh dinas itu kan, kemudian kunjungan kerja, kemudian juga ada pansus ya. Nah di lapangan juga karena kita terkait dengan sudah dekatnya pemilu 2024, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan ya. Di antaranya mungkin konsolidasi partai ya, silaturahmi yang harus sering dikencangkan, dan juga ya tadi controllingnya harus tetap jalan juga seperti itu. Betul. Ya aktivitasnya seperti itu. Ya selain juga di rumah ya. Terus terang mungkin ya di rumah juga dengan keluarga ya, dengan masyarakat. Iya betul. Tahu sendiri kan kalau Dewan itu pasti rumahnya rame terus. Rame terus. Ada aja yang datang gitu ya. Alhamdulillah barokah lah. Ya, banyak yang salam gitu loh. Iya betul. Jadi memang saat ini lagi menjalankan program sebagai Dewan ya Bu ya. Banyak sekali aktivitas. Alhamdulillah. Lalu juga di rumah juga Ibu sebagai ibu rumah tangga gitu kan, sebagai seorang istri dan juga anggota masyarakat tadi itu. Amin, seperti itu. Jadi banyak Bu ya yang berkunjung di rumah Bu ya. Ya, mungkin ada juga, saya kan masih ini juga ya, walaupun yang pegang bukan saya, tapi tetap saya harus tidak memutuskan pasien, tidak memutuskan silaturahmi dengan pasien-pasien saya, dengan masyarakat, kan seperti itu. Saya konsultasi. Saya kan konselor rumah tangga juga, yang sudah dilatih oleh partai, oleh DPP PKS. Jadi ya yang konsul-konsul rumah tangga gitu, ada. Ini kita menarik ya, kalau kita lihat dari titel Ibu ya, Ibu Nurul Wasiah, AMD Kebidanan gitu kan. Sehingga sekarang jadi Dewan gitu Bu. Boleh nggak Bu ceritain perjalanannya gitu kan, dari mulai Ibu sekolah, lalu ngambil kebidanan, terus saat ini di Dewan gitu Bu.
Ya memang sejak awal ya, Mm-mm. sejak saya kecil mungkin. Sejak saya kecil, pertama ketika bapak saya dirawat di rumah sakit, saya melihat betapa minimnya kondisi rumah sakit derajat saat itu. Iya. Terus betapa kita butuhnya kenyamanan dengan pelayanan kesehatan. Nah, tumbuh kemudian cita-cita ingin menjadi praktisi kesehatan ya. Saya ingin jadi perawat, ingin jadi bidan gitu. Kemudian alhamdulillah Allah mentakdirkan untuk jadi. Nah, ketika saya di kebidanan itulah kemudian ketemu dengan aktivis-aktivis. Salah satunya Pak Sanusi, Benta Marta. Iya. Nah, disitulah kita kemudian mulai peduli ya dengan kegiatan sosial, dengan donor darah dan sebagainya, baksos, kemudian juga kumpul-kumpul sesama siswa dan mahasiswa ya di Lebak saat itu. Nah, ketika kita lulus, kemudian ditempatkan di suatu desa terpencil dan tertinggal, DTT gitu kan, desa terpencil tertinggal ya. Saat itu saya melihat, padahal saya orang desa loh ya, tapi saat itu tahun 94 itu, ya Allah, betapa ada sih masyarakat yang banyak sekali saran dan prasarannya sangat memprihatinkan ya. Jadi saat itu saya melihat kayak bukan di Indonesia gitu. Padahal itu di Pandeglang loh gitu. Masih Pandeglang gitu Bu ya. Di ujung saat itu, desa paling ujung. Yang kalau kita nyebrang itu udah Australia. Ya, nah saat itu mungkin saya sangat tersentuh dengan kondisi, ya Allah, ternyata banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan ya, baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan. Dan saya saat itu juga memang di desa itu, selain saya jadi bidan desa, saya juga kemudian aktif juga misalnya di PKK-nya, dengan masyarakat, muslimbang tingkat desa, kita hadir di majelis-majelis, pengajian gitu, seperti itu. Tumbuhlah, sebenarnya tumbuh, ingin memperjuangkan gimana sebenarnya, dan suatu saat masyarakat tempat saya tugas itu bisa maju. Ya. Kemudian karena suatu hal, karena saya menikah kemudian, saya pindah ke desa yang lain, sama juga sih desa tertinggal, cuman tidak separah yang pertama. Nah di situ juga sama sih, infrastruktur yang parah ya. Tapi saya menikmati saat-saat itu karena memang kita ikatan dinas ya, was zamannya Menteri Suyudi kesehatannya. Nah setelah itu saya pindah ke desa biasa. Itu luar biasa bersyukurnya kita, oh ternyata desa saat itu yang saya tempati yang terakhir dengan puskesmas yang masih tehelnya hitam-hitam, puskesmasnya yang masih bolong-bolong gitu ya. Saya merasa bahwa itu kota saat itu, tahun 94. Ya kemudian di puskesmas saya selama 6 tahun itu dari desa tertinggal terpencil sampai ke desa biasa, 6 tahun merasakan tadi ya, ternyata masyarakat itu masih sangat jauh dari mendapatkan keadilan. Harapan masyarakat itu masih jauh mendapatkan hal yang mereka inginkan gitu. Dan saat itu kondisi kematian kesehatan ibu dan bayi masih tinggi ya. Masih tinggi, kurang gizi. Kemudian penyakit-penyakit kayak campak, polio, terus kemudian hal-hal yang lainnya itu TBC gitu kan. Masih banyak kematian-kematian balita. Nah, tahun 2000 saya keluar dari puskesmas. Saya waktu itu memang nggak minat ya jadi pegawai negeri ya, karena merasa terikat gitu ya. Udahlah saya yang biasa memang orangnya mau ngomong apa aja gitu kan, nggak mau terikat. Akhirnya keluar dari puskesmas tahun 2000. 2004 saya diminta oleh partai untuk menjadi perwakilan mereka, perwakilan perempuan itu 2004 ya. Setelah saya sebelumnya memang beraktivitas di partai tersebut, membantu sebagai bendahara pernah di partai. Sambil saya juga, kita tuh aktif baksos ke tempat-tempat yang banjir dan sebagainya ya. Sebelum saya diminta nih, jadi ini akhirnya saya diminta mewakili 2004. Ya tanpa persiapan dana ya. Intinya saya hanya punya semangat. 2004 alhamdulillah masuk kabupaten saat itu. Kabupaten Pandeglang. Iya, Kabupaten Pandeglang 2004 2009. Nah, karena saya juga harus sekolah lagi off
Nah, 2009 itu saya tidak melanjutkan. Saya kuliah lagi. Tahu kan kalau dulu program itu D1 lah kebidana. Nah, sekitar 2006 itu saya kan sekolah lagi dan memang karena mungkin ada kelelahan ya. 2009 itu saya nggak nyalon lagi dan nyalon lagi di 2014. Nah, di 2014 saat itu ya kondisinya memang karena saya mungkin salah satu bidan yang produktif ya, saya banyak anaknya, anak saya 9. Jadi ketika di Dewan Kabupaten tuh saya kondisinya memang lagi hamil, punya bayi juga, tapi ya itu kan baru sedikit anaknya. Pas 2014 itu saya kalah sedikit aja selisihnya, karena mereka incumbent lawan saya gitu kan. Ya alhamdulillah, walaupun kalah saya tetap merasa semangat, merasa menang. Karena apa? Karena kita sudah berikhtiar. Gitu. Hanya ada sedihnya gini aja, yang tadinya fraksi kita ada perempuan, ternyata setelah itu nggak ada perempuan, itu aja ya. Akhirnya kan 2019 saya diminta lagi ke provinsi. Saya bilang gini ke partai, saya kemarin caleg gagal gitu kan. Ketika diminta, tapi bismillah aja. Saya pikir memang ya kalau kemenangan kan urusan Allah ya. Kalau ikhtiar kan memang urusan keharusan kewajiban kita gitu. Saat itu alhamdulillah saya mendapatkan suara murni 17.200. PKS provinsinya dapat 65.000 gitu ya. Dan alhamdulillah saya masuk. Dan alhamdulillah sampai saat ini setelah dilantik saya berusaha untuk ya tadi menjalankan amanah yang 17.200 itu loh ya. Banyak dan amanah itu ya saya pertanggungjawabkan gitu. Mungkin dunia akhirat ya. Di akhir ini, makanya di akhir jabatan ini saya kepengen sekali gitu ya menyapa masyarakat ya. Mungkin bagi yang sudah mendapatkan aspirasi dari saya, advokasi, saya juga ingin terus memantau mereka. Dan yang belum mendapatkan aspirasi, belum bisa diadvokasi, kita juga mohon maaf. Dan insya Allah gitu akan terus memperjuangkan dimanapun kita berada, walaupun tidak di Dewan sebenarnya ya. Betul. Jadi perjuangan perempuan itu kan harus terus gitu, untuk memperjuangkan sesamanya. Ya itu mungkin kisahnya seperti itu. Jadi perjalanannya panjang Bu ya. Panjang. Dari gadis emang udah ngerasa kita harus berjuang gitu ya. Berarti Ibu emang udah aktif gitu dari dulu Bu ya, udah aktif. Iya mungkin seperti itu. Berarti Bu ketika Ibu jadi bidan itu Ibu sudah masuk partai PKS? Iya, udah pengurus. Sudah pengurus. Dari awal udah pengurus. Pernah jadi bendahara pertamanya, kemudian yang keduanya itu jadi ketua bidang perempuan, yang ketiganya itu jadi staf bidang ketahanan keluarga DPW. Jadi memang dari awal jadi pengurus sih sebenarnya. Jadi melihat kondisi keresahan Bu ya, yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan merasa kaget juga ya Bu ya, waktu itu mungkin di daerah Pandeglang masih ada kondisi yang seperti itu gitu loh. Iya. Padahal masih Pandeglang. Dan gitu. itu mewakili satu desa loh ya. Itu di mana Bu kalau boleh tahu? Di Cibitung kalau sekarang tuh ya. Cibitung. Dan saya alhamdulillah kemarin reses juga ke sana. Sudah ada perubahan-perubahan, sudah ada SMK. Jalannya sudah lebih baik walaupun belum sesuai harapan, tapi sudah lebih baik. Tapi ke pelosoknya lagi kemarin, ke desa yang ke kampungnya yang paling pelosok, kita masih melihat sekolah yang cuma dari GRC, tapi tetap mereka berjalan gitu. Saya senangnya ngelihat semangat masyarakat untuk maju. Itu aja. Ada perubahan-perubahan yang lumayan gitu ya. Betul. Karena mau bagaimanapun kita mengupayakan kemajuan, tapi kalau misalnya masyarakatnya diem aja gitu ya, masyarakatnya juga tidak mau didorong juga susah juga gitu. Jadi kitanya juga harus semangat memperjuangkan dan memberikan pencerahan. Betul. Ya. Bahwa memang nasib itu di tangan masyarakat gitu, nasib kita itu di tangan kita sendiri. Betul. Gitu. Dan kita mau berubah, ya kita harus sendiri yang merubah kan. Iya. Gitu. Dan kita bareng-bareng gitu tuh untuk merubah ini semua gitu. Jadi luar biasa Ibu. Lalu Bu, setelah Ibu jadi
dewan nih saat ini Bu ya? Menurut Ibu setelah dari tahun berapa tadi Bu? 2019 ya? 2004 Ibu. Iya 2004. Terus sampai saat ini di provinsi itu ada nggak sih Bu tantangan tersendiri nih sebagai Ibu Dewan Perempuan gitu kan, yang mana kebijakan-kebijakan juga pro terhadap perempuan gitu. Ada nggak sih tantangan ketika Ibu menjalani sebagai Dewan Perempuan gitu? Tantangannya ya pertama tantangan internal ya. Iya. Tantangan Benar. internal, mungkin siapapun perempuan itu fitrahnya dalam hati nuraninya memang inginnya kan di rumah, Ya. memeluk anak-anaknya, mengantarkan anaknya, menunggu anaknya di sekolah gitu ya. Tapi kita melihat kepada kebutuhan yang lebih besar lagi. Maksudnya diri kita itu kan sebenarnya tidak hanya milik suami kita, Betul. tidak hanya milik anak kita, Anak. tapi milik masyarakat. Iya. Dan itu saya alhamdulillah support dari suami itu selalu mengatakan begitu. Jadi Umi kan nyebutnya ya, Umi itu bukan hanya milik saya tapi milik masyarakat. Wow. Silahkan gitu, mungkin ada potensi saya nggak boleh ngehalang-halangin gitu kan. Itu tantangannya, perasaan kita misal orang lain nungguin anaknya gitu, kadang anaknya juga Mimi kenapa sih yang lain tuh ditungguin gitu. Ya saya bilang kan Umi harus kerja. Iya. Kerja kan buat Dede, buat orang lain yang membutuhkan gitu ya. Dan mereka tuh alhamdulillah, saya dari 9 anak itu alhamdulillah sih ya, alhamdulillah, barakallah, merasa nggak bermasalah. Terus kemudian itu tantangan eksternalnya mungkin yang pertama memang karena masih sedikitnya ya perempuan yang di politik itu, walaupun presentasinya kan lebih membaik ya, meningkat. Nah itu kompetensi, kemampuan kita yang harus terus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk keberhasilan advokasi kita. Tantangannya itu, tantangannya kita harus belajar cepat, harus belajar banyak bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah supaya betul-betul pemerintah itu mau pro rakyat, mau pro rakyat, mau menjalankan aturan dengan sebenar-benarnya. Tantangannya juga di partai misal, ya bagaimana kita bisa kalau dalam Islam meriayah, memelihara, menjaga partai itu supaya tetap pada platformnya. Kan setiap partai itu ada ART, ada platform gitu. Nah itu kebetulan Ibu ketua MPD ya, Majelis Pertimbangan Partai, yang diharapkan fungsinya itu untuk memberikan saran-saran, meluruskan. Betul. Jadi kita itu menjaga itu supaya perjalanan di partai juga, dan itu tantangannya berat juga. Karena di partai kan misal tidak 1-2 orang, ya banyak. Strukturnya loh ya, semakin lama semakin besar juga kan partai kita ya, PKS semakin. Jadi tantangannya juga tadi pembinaan kaderisasinya harus bagus, karena kan di politik itu sebenarnya di Indonesia itu ya calon-calon pemimpin itu digodoknya di partai kan, dengan kaderisasi seperti itu. Itu tantangannya memang tadi ya, selain juga tantangannya di masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat kita itu kita tahu sendiri bahwa sebagian masyarakat kita juga mungkin agak kurang peduli ya dengan permasalahan dia gitu loh. Kurang peduli dengan permasalahan dia gitu. Sehingga kita yang harus contoh kecil tantangan-tantangan di masyarakat itu, bagaimana kita ingin mengupayakan mereka supaya punya rumah layak gitu kan. Tapi ternyata merekanya sendiri kadang tidak terlalu memikirkan. Jadi udah merasa nyaman lah dengan itu. Sehingga kadang dapat bantuan itu ya dulu dibantu rumah tidak layak, kemudian menunggu lagi bantuan rumah tidak layak. Walaupun itu mudah-mudahan jumlahnya kian sedikit ya. Ya tantangannya tadi jadi karena perempuan itu masih sedikit, mungkin suaranya tidak begitu nyaring ya. Apalagi di provinsi sekarang kan di jajaran pimpinan nggak ada perempuan ya. Dan saya sih sebenarnya ya merasakan tantangan itu
Untuk bagaimana, misal kayak Pandeglang itu kan daerah wisata, tapi anggaran untuk wisata sendiri belum diprioritaskan. Itu tantangannya banyak sih, dari internal, dari eksternal gitu. Walaupun ya lahulawala namanya perjuangan kan, pasti ada tantangannya. Pasti ada ya. tantangannya ya, Iya. nggak mulus. Nggak ya. Dan kalau tantangannya masih dikit, berarti berjuangnya juga belum banyak. Belum gitu. banyak. Semakin banyak tantangan, semakin banyak berjuang. Itu tantangannya akan semakin banyak gitu ya. Dan nanti akan semakin banyak pengalaman-pengalaman Bu ya. Iya, insya Allah dalam perjalanannya Dan kita menemukan solusi-solusi misalnya. Iya. Yang paling penting seperti kita itu. bisa menaklukkan tantangan-tantangan itu. Bismillah Bu ya. Iya, Bismillah. Bismillah pasti bisa. Betul. Iya, butuh support. Maksudnya butuh menyemangati diri sendiri selain disemangati orang-orang lain kan. Dari dalam diri kita dulu gitu. Iya, kita harus semangat. Semangat dari kita dulu. Tapi tadi mendengar cerita Ibu ya, bahwa alhamdulillah gitu kan, selama Ibu, artinya kan Ibu ini bukan cuma hanya di ranah domestik ya, bukan cuma di ranah rumah tangga, tapi alhamdulillah Ibu juga berkesempatan untuk di ranah publik gitu kan, saat ini menjadi anggota dewan, dan itu disupport gitu kan oleh keluarga, oleh suami gitu, oleh partai juga, oleh anak-anak juga mengerti gitu kan Bu. Alhamdulillah gitu. Tapi ada aja gitu Bu ya, ketika di ranah publik itu masih ada perempuan-perempuan gitu tuh yang masih ada masalah dalam ranah itunya gitu kan, dalam ranah rumah tangga ya, domestiknya saya belum disetujui, atau suami saya nggak boleh kerja kan gitu Bu ya, sih ngapain kerja gitu kan, di rumah aja gitu tuh. Jadi untuk bisa memberikan kepercayaan kepada suami gitu kan, memberikan pemahaman kepada anak-anak, itu juga butuh komunikasi gitu kan Bu ya, butuh mensiasatinya gimana nih solusinya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, itu nggak bakal selesai kan. Mau kerja nggak boleh gitu. Jadi terbatas gitu ruang kontribusi kita tadi menurut Ibu. Jadi alhamdulillah Ibu ini ya, tantangan itu ya walaupun alhamdulillah kalau dari keluarga alhamdulillah disupport penuh ya. Support penuh. Nah ini saya mau tanya nih Bu, pandangan Ibu terhadap kan memang setiap rumah tangga itu beda-beda Bu ya. Iya. Ada yang suami itu mengizinkan gitu ya, ada yang tidak gitu. Menurut Ibu gimana itu Bu? Iya, sebenarnya tergantung dari komitmen sih ya. Betul. Komitmen ketika kita membangun sebuah rumah tangga gitu kan. Jadi saling memahami itu sangat penting. Pertama, bahwa dalam rumah tangga itu juga kan harus menjadi rumah tangga yang produktif ya. Betul. Dalam arti memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk rumah tangga itu sendiri, tapi bagaimana rumah tangga yang berkualitas itu kan bisa memberikan juga manfaat untuk orang lain ya. Itu kalau nggak salah sih di undang-undang perkawinan seperti itu. Jadi ada rumah tangga berkualitas itu yang cirinya adalah memberikan manfaat, produktif gitu ya. Nah itu juga pasangan itu harus ngelihat potensi dari pasangannya, dan itu harus saling mendukung, harus saling mensupport supaya potensi itu bisa berkembang. Ya, saya sih sepakat sama suami karena sama-sama mungkin dulunya latar belakangnya memang udah tahu. Saya bilang ke suami bahwa mau sama saya boleh, tapi saya seperti ini kegiatannya gitu. Saya nggak betah kalau di rumah terus gitu kan. Saya seneng dari dulunya tuh bertemu masyarakat, memberikan penyuluhan. Ketika gadisnya itu kan begitu. Saya senang bicara di masyarakat. Jadi kalau misalnya saya di rumah, itu kalaupun ketika saya nanti di rumah itu pilihan saya gitu kan. Nah itu yang keduanya, kalau dalam rumah tangga itu memang hak dari setiap rumah tangga itu untuk menentukan ya sendiri, termasuk juga sebenarnya perempuan. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya ada yang merasa dipaksa. Ya, inginnya itu kan kalau di platform PKS itu tentang keluarga. Jadi keluarga itu mewujudkan keluarga yang egaliter. Egaliter itu jadi si pasangan itu bermitra, bukan mendominasi. Betul. Bermitra gitu kan. Jadi ketika apapun itu atas dasar
membuka ruang kompromi yang luas di rumah tangga itu, sehingga komunikasi lancar. Apa sih yang terbaik gitu ya? Jadi kalau ketika tidak diizinkan, mungkin juga ada sesuatu hal penyebab ketika tidak diizinkan. Dan saya berusaha untuk menghilangkan itu, ya. Betul. Contoh gitu, peran kita sebagai istri kan ada peran-perannya. Gitu. Peran kita sebagai ibu ada peran-perannya. Hak-hak dan kewajiban kita lakukan semaksimal kita mampu. Dan ketika mereka merasa bahwa haknya tertunaikan, insya Allah nggak dilarang gitu. Yang keduanya juga mungkin ketika ada yang tidak diizinkan gitu untuk berkiprah di politik atau di ranah manapun, mungkin juga ada keterbatasan mungkin. Tadi kalau di pencalonan misal, ada saya menemukan banyak suami-suami pasangan yang tidak mengizinkan karena merasa bahwa dia yang harus membiayai saya yang sepenuhnya menafkahi, gitu. Jadi saya berat gitu. Jadi dari sisi ekonomi, ya ada beberapa sisi tadi, sisi pelaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang keduanya juga dari sisi ekonomi yang belum memungkinkan mungkin ya. Jadi penyebab-penyebab itulah kemudian yang harus kita ketahui dan harus dicarikan solusinya seperti itu. Ya, karena walau bagaimanapun kan memang ada konsep ya dalam Islam itu ya, perempuan yang istri yang baik itu kan yang taat gitu ya kepada suaminya, selama suaminya tidak menyuruh kepada kemungkaran, hal-hal yang mungkar. Jadi taat pada suami itu tentunya itu harus juga masih dipegang. Dari dulu ya menganggapnya memang teman ke suami itu ya. Jadi kita tuh apa-apa itu terbuka. Gitu. Partner ya. Partner. Jadi saling sejalan, seirama gitu kan. Jangan saling support, saling support. Ketika dapat sukanya kita sangat mendukung. Ketika dukanya juga misal ada sesuatu yang kita tidak sukai ya saling menyemangati gitu ya. Ya selama ini sih yang Ibu rasakan. Adapun tadi yang tidak boleh, tidak ini pasti itu ada penyebabnya menurut Ibu. Ada faktor-faktor. Ada faktor-faktornya. Siap. Ibu, tadi berbicara bahwa suara perempuan itu di provinsi masih sedikit Bu ya. Tidak nyaring gitu kan. Kalau misalkan banyak kan nyaring gitu kan. Ibu melihat bahwa gimana sih Bu cara peningkatan afirmasi 30% bagi perempuan tuh gimana caranya Bu? Supaya terpenuhi nih kuota 30%, supaya banyak nih dewan-dewan perempuan yang nantinya kebijakan-kebijakannya itu pro terhadap gender, menguntungkan terhadap perempuan. Itu gimana Bu cara meningkatkannya Bu? Mungkin caranya itu memang harus komprehensif ya. Harus komprehensif. Jadi kalau dari sisi undang-undang makan memang di Undang-Undang Dasar juga memang pasal 28 itu ya, memang seseorang itu kan sama hak dan haknya dalam memperoleh perlakuan khusus demi mencapai persamaan dan keadilan itu kan memang harus dijalankan ya, harus diperjuangkan undang-undang itu istilahnya. Pasal 28. Kemudian juga yang Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang sudah bagus itu juga, itu kan minimal 30% keterwakilan itu minimal loh, paling sedikit. Artinya kalau memang mau memperjuangkan perempuan bisa lebih dari 30% ketika pengajuan keterwakilan ya. Terus intinya dari sisi ketentuan undang-undang sudah bagus, sistem Jiver waktu itu ya sudah bagus juga. Nah mungkin dari sisi pendidikan politik di keluarga itu juga, jadi pemerintah juga sebenarnya harus ada kebijakan-kebijakan untuk keluarga. Misal Undang-Undang Ketahanan Keluarga, bagaimana kewajiban keluarga itu terhadap anggotanya. Jadi ada pendidikan politik itu dari dalam loh. Gak bisa kita meningkatkan perempuan itu dadak-dadakan. Harus ada pemahaman ya yang ditingkatkan. Artinya meningkatkan keluarga-keluarga yang punya pemahaman terhadap pendidikan. Pendidikan itu diantaranya pendidikan politik gitu kan, bahwa
kewajiban semuanya loh untuk memperjuangkan kesejahteraan gitu, untuk memperjuangkan keadilan gitu ya. Selama kita, jadi maksudnya nih, pendidikan di keluarga itu sangat penting untuk membuka mata hati lingkungan sekitar. Ada enggak ketidakadilan, ada enggak ketidaksejahteraan, itu harus ditanamkan dalam keluarga supaya punya kepedulian nantinya gitu. Enggak tergantung pada gender apa dia, laki-laki maupun perempuan, dia punya kepedulian. Juga dari sisi mungkin pemahaman agama ya di keluarga itu. Pemahaman agama itu kan sebenarnya, kalau saya paling nggak setuju ada orang yang mengatakan bahwa agama itu menghalangi gitu ya. Ya. Justru dalam Al-Quran itu ada 4 ayat loh yang menguatkan kesetaraan gender. Allah itu sudah menyamakan. Sejak dalam ayat-ayatnya itu ada 4 ayat kalau nggak salah. Ya, jadi nggak melihat bahwa itu perempuan. Contohnya pemahaman tentang al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd gitu kan. Perempuan dan laki-laki itu bagian dari yang lainnya. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian melarang dari yang mungkar. Jadi itu tugas bersama. Gitu. Itu harus ditanamkan kan sejak dari keluarga. Yang keduanya juga tadi, ketika kebijakan sudah bagus, mungkin upaya-upaya dari berbagai ormas juga, ormas perempuan gitu ya, untuk berusaha memperjuangkan bahwa kebijakan yang sudah bagus itu bisa diimplementasikan. Ya, tadi dengan banyak pertama pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Kenapa? Karena salah satu hambatan perempuan untuk maju itu salah satunya juga dengan kondisi persaingan di pemilu yang masih banyak membutuhkan kos. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Iya. Gitu. Jadi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi juga memang harus digencarkan. Yang keduanya tadi pencerahan-pencerahan, pelatihan-pelatihan. Itu untuk perempuan tuh harus digalakkan. Jadi tidak cukup dengan ada kebijakan. Tapi kebijakan di berbagai sektornya itu harus ini ya, artinya anggaran berbasis gendernya untuk meningkatkan peluang-peluang perempuan lebih maju lagi itu harus betul-betul dikawal. Gitu. Contoh misal kalau di dinas koperasi nih, anggarannya untuk koperasi perempuan ya harus diperhatikan, untuk pelatihan-pelatihan pemberdayaan perempuannya harus diperhatikan. Di dinas perempuan, anak dan KB juga anggaran untuk pelatihan-pelatihan perempuannya itu harus ditingkatkan juga gitu. Nanti sedikit demi sedikit kan. Nih masalahnya sekarang kita mau meningkatkan, saya sebagai pengurus partai agak kesulitan juga mencari calon perempuan. Tadi ya. Kenapa? Itu pada nggak mau atau gimana sih, Bu? Iya, ada yang mau tapi tadi nggak diizinkan. Ada juga yang ia memandang memang politik masih hal-hal yang kotor. Iya. Jadi tadi pemahaman ya, pemahamannya harus terus-menerus kita luruskan. Harus kita perbaiki gitu, bahwa perjuangan ya memang harus di berbagai sektor ya, termasuk politik gitu. Iya, jadi untuk meningkatkannya itu sekali lagi selain dengan kebijakan, ya tadi ya, meningkatkan kemampuan-kemampuan perempuan itu sendiri di berbagai bidang. Gitu, supaya dia pertama lebih percaya diri, keduanya punya kemampuan, selain di pengetahuannya, kemampuannya di ekonominya juga. Ya. Pemberdayaan perempuannya biar terus ditingkatkan. Karena kita tahu bahwa kos kita untuk bersaing, ya, untuk bersaing di politik itu tidak kecil. Taruhlah kita nggak main uang misal, tapi tetap kos politiknya emang nggak usah dipakai dikasih kopi itu. Iya. Nggak mungkin juga kita nggak mungkin juga ya. Walaupun kepada konsep kita dalam hati, saya kan mau memperjuangkan kalian. Kalau kita sedang bertemu nih dengan masyarakat, saya kan keluar untuk memperjuangkan kalian, harusnya support dong saya gitu. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Ya, nanti mungkin suatu saat ketika kita masyarakatnya sudah kesadarannya tentang
politik meningkat, terus kemudian pendidikannya juga sudah meningkat gitu. Kondisi-kondisi seperti itu mungkin aja. Dan saya juga sebenarnya sudah merasakan sih, mulainya dukungan-dukungan mereka ya terhadap calon-calon itu walaupun tanpa diberikan uang gitu. Malah sumbangan-sumbangan saya rasakan ketika kemarin nyalon, sumbangan-sumbangan itu saya rasakan. Gitu. Berarti sudah ada sadar lah gitu Bu ya, sudah ada kesadaran gitu dan sudah meningkat gitu kesadaran politik itu gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu, kita tadi bincang-bincang luar biasa loh, nggak kerasa Bu ya? Iya. Nggak kerasa kita udahan ya berbincang-bincangnya. Ibu masih mau nih? Maunya tanya, Bu Iis ada niat nggak untuk nyalon? Aduh Ibu, saya ya kuliah dulu lah, abis kuliah insya Allah. Iya harus punya semangat lah untuk apa? Betul. Apa ya tantangan kita itu tadi tercapainya kuota minimal 30% 30%. perempuan ya. Insya Allah. Harapan Ibu dong nanti untuk pemilu 2024 untuk perempuan-perempuan, harapannya Bu boleh Bu untuk teman-teman sahabat Damar Banten. Iya, terima kasih Teh. Jadi harapan Ibu sih untuk pemilu 2024 yang pertama mungkin untuk penyelenggara pemilu dulu ya. Ibu berharap bahwa pemilu 2024 itu lebih baik. Betul. Ya, lebih baik, lebih jujur, lebih adil, panwasnya lebih menjalankan fungsi-fungsinya, kemudian berkurangnya politik jual beli suara. Ya. Sehingga betul-betul hasil pemilunya itu objektif gitu. Yaitu yang pertama. Yang keduanya ya berharap kepada calon-calonnya juga untuk bersaing secara jujur ya, gentle gitu kan. Jangan amnesia terhadap aturan-aturan yang ada. Ya, kemudian juga ya jangan menzalimi dengan berbuat curang gitu kan. Itu kan menzalimi ya. Betul. Jadi tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang menzalimi. Kemudian harapannya kepada perempuan terus bersemangat. Ya. Terus bersemangat, insya Allah ketika ada kemauan di situ ada jalan. Berkomunikasi dengan baik ketika ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Kita nggak bisa sendiri, tapi dengan bersama-sama insya Allah kita bisa gitu. Hadiri setiap pertemuan-pertemuan yang bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, kompetensi gitu. Atur waktu secara baik ya. Dan insya Allah dengan kerja keras kita semua, ya perempuan-perempuan Indonesia khususnya perempuan Banten ya akan lebih maju lagi. Ya. Sekarang pun sudah insya Allah partisipasi perempuan sudah baik ya. Tapi harapan Ibu insya Allah lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi. Lebih banyak lagi nanti. Lebih banyak lagi nanti yang berpartisipasi. Biar Ibu nanti ramai Bu ya, menyuarakan. Ya enak diskusinya gitu ya. Gitu kan. Kalau sedikit kan kurang semangat Bu ya. Ya kalau sedikitan kita nggak terlalu terdengar suaranya ya. Kalau banyak-banyak kita kompak gitu kan enak terdengar, nyaring gitu. Dari berbagai sektor maksudnya. Sektor kesehatan, pendidikan, pengusaha gitu ya. Mudah-mudahan. Itu mungkin harapannya Teh. Iya, terima kasih Bu Nurul. Semoga Sama-sama. nanti harapan-harapan Ibu bisa terwujud Bu ya. Amin. Dan tadi kata Bu Nurul, penyelenggaranya juga ya, penyelenggara Panwascam harus benar-benar gitu kan, harus jujur, jangan sampai ada jual beli suara gitu ya, surat suara gitu. Ya harus inilah objektif lah, harus gentle gitu Bu ya. Dan semoga nanti juga pemilu di tahun 2024 kita bisa sukses, terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa nanti mensejahterakan masyarakatnya, yang bisa pro gender Bu ya, perjuangan hak-hak rakyat gitu. Itu yang paling penting ya sahabat Damar Banten. Terima kasih banyak Ibu, sama-sama sudah mau hadir di Damar Banten. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Bu ya, jangan bosen-bosen ya.
Jangan bosan-bosan Bu, nanti Mangga, terbuka ruang fraksinya. iya, nanti Damar Banten mau ketemu Ibu lagi gitu Mangga, kan. mangga. Dan mohon maaf Bu, bila selama tadi kita podcast ada kata-kata Sama-sama. yang kurang enak, kurang mengenakan. Intinya adalah bahwa perempuan harus berdaya dari segi Yeah. apapun, dari Yeah. ekonomi, dari pendidikan, sosial, budaya. Perempuan harus semakin cerdas, semakin maju, lalu juga untuk bisa membuat kemajuan, untuk bisa merubah kondisi kita, itu harus semua bekerja sama, bukan Iya. hanya diri sendiri, tapi semua elemen, Semua elemen. masyarakat, lalu juga stakeholder gitu kan, terus juga ya semua lembaga, semua elemen, kita harus saling bekerja sama, ada sinergitas, khususnya di Provinsi Banten ini agar menjadi provinsi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Negara Indonesia semakin lebih baik lagi. Amin. Baldatun thayyibatun Warabun ghafur. Wah, luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Amin Ibu. ya, sama-sama. Ya, itu aja. Terima kasih. Sahabat Damar Banten, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Nurul Wasiah. Beliau adalah Dewan Provinsi Banten dari fraksi PKS 2024. Next Bu ya, lanjut ya. Insya Allah doanya. Insya Allah. Insya Allah Bu ya, semoga nanti niat baik Ibu tentunya kalau kita nyalon kan ada niat baik gitu loh. Insya Allah. Niat baik. Ya. Semoga senantiasa dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya rabbal Ta'ala. alamin. Itu aja teman-teman, sahabat Damar Banten dimanapun berada, jangan lupa tetap selalu tonton channel YouTube-nya Damar Banten TV, karena Damar Banten TV banyak sekali channel-channel yang membahas tentang perempuan. Kita tutup Bu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Billahi kasih. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.